Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi bela Palestina, kami terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Anissa, selamat pagi. Bagaimana suasana terkini di kawasan Patung Kuda? Apakah sudah banyak warga yang hadir di sana? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Hari ini aksi lawan genosida akan digelar tepatnya di depan Patung Kuda, yaitu akan terpusat di kawasan ini. Selain itu juga rencananya para massa aksi akan memadati kawasan Monas hingga di depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Kalau saya bisa bercerita bahwasannya sejak pagi tadi pukul 4 mereka sudah mulai berdatangan dengan beragam atribut. Selain itu juga mereka sempat sholat subuh berjamaah, dan pada pagi hari ini tepat pukul 6:30 nanti aksi akan dimulai. Mereka akan menyampaikan beberapa poin penting, dan saya akan langsung berbincang dengan ada dua massa aksi yang hadir dari Palembang, Cikal dan juga pemirsa. Selamat pagi Bapak Ihwan dan juga Bapak Solihin. Bisa disampaikan pagi hari ini datang membawa berapa rombongan, Pak? Ya, kebetulan alhamdulillah kami dari Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oku Timur, kami hanya satu bis tadi. Satu bis, terus alhamdulillah sudah sampai sini jam 4 tadi, sudah ke masjid gitu loh. Nah, gimana? Ya, apa saja sih Pak harapan ataupun poin penting yang ingin Bapak sampaikan pada aksi solidaritas yang digelar pada pagi hari ini? Ya, kami niatnya adalah agar memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami yang terdolimi di Palestina, agar mereka merasa bahwasannya mereka ada saudaranya ikut mendukung. Artinya mereka secara psikologis mereka tambah kuat dalam menghadapi musuh-musuh Islam di sana. Itu harapan kami, dan juga kita bahwasannya kita akan memberikan bahwasannya ini loh saudara masih banyak mendukung mereka-mereka yang ada di Palestina atau di Gaza gitu. Gitu, Pak. Melihat kondisi saat ini, gencatan senjata sudah dilakukan begitu Pak, dan apa mungkin Bapak ingin sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia? Ya, kami sampaikan ya, mohon dikawal apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, agar apa yang sudah disampaikan senantiasa dievaluasi, jangan sampai hanya wacana saja, tapi hendaknya dalam aksinya juga demikian. Itulah harapan kita, dan sehingga kita itu merasa percaya benar apa yang sudah disampaikan dan sudah dilaksanakan dalam prakteknya di sana. Gitu, Mbak. Mungkin Pak Solihin bisa menambahkan sedikit kepada para massa aksi yang hari ini hadir, tidak hanya datang dari Jakarta, melainkan jauh-jauh juga dari Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah juga, tadi dari Jawa Barat juga saya sempat berbincang. Silahkan Pak. Ya, saya berharap bahwa ini adalah kontribusi kita sebagai umat Muslim, sebagai warga negara yang menjunjung kemerdekaan, kan gitu ya. Kami merasa bahwa apa yang kami lakukan ini belum apa-apa, ya, karena kami yakin ini hanya setitik air, ya. Kami melihat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, kan gitu. Burung pipit itu berkontribusi dengan setitik air, bahkan semut juga berkontribusi untuk memadamkan api Ibrahim itu hanya dengan setitik air. Dan kami juga merasa bahwa apa yang kami lakukan ini memang hanya setitik air, tapi kami berharap ini menjadi kontribusi kami sebagai warga Muslim, kan gitu, warga negara yang mendukung kemerdekaan bagi seluruh rakyat di dunia, kan gitu, sebagai seluruh dunia, kan gitu, bahwa kemerdekaan harus dihapuskan, kemerdekaan harus dijunjung tinggi, dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Dan kami sebagai warga Muslim juga merasa bahwa penindasan terhadap warga Palestina betul-betul menyakiti hati kami sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang manusia. Untuk itu kami berharap kepada dunia, ya, agar melihat bahwa kekejaman Israel itu harusnya segera dihentikan, harusnya segera diprotes oleh seluruh negara, bahwa ini adalah kekejaman yang sangat tidak manusiawi. Untuk itu
ini adalah salah satu kegiatan yang bagaimana kita bisa minimal sedikit berkontribusi ya buat Palestina, dan kami terus berdoa siang dan malam gitu. Setiap sholat kami terus berdoa karena kami melihat setiap hari ada anak-anak yang senantiasa dibunuh, ya, ibu-ibu yang terentah juga dibunuh kan gitu tanpa pandang bulu. Bahkan dalam kondisi gencatan senjata pun Israel terus membabi buta gitu, mengebom daerah-daerah yang di situ sebetulnya tidak ada peperangan kan gitu. Harusnya mereka itu kalau memang mereka menyatakan perang, ya cari Hamas dan perang dengan Hamas kan, bukan dengan anak-anak yang baru lahir, anak-anak yang masih kecil, ibu-ibu tua renta yang mereka itu kelaparan selama berbulan-bulan kan gitu. Tetapi dengan tanpa manusiawinya mereka ya, tidak memikirkan, tidak mempertimbangkan semua itu. Bahkan mereka terhadap semua negara yang kemarin ikut untuk mensupport Palestina dengan adanya bantuan-bantuan dari seluruh negara, semuanya dikembalikan oleh Israel kan. Ini menurut saya sesuatu yang sangat tidak manusia, dan ini mengherankan buat kami bahwa Israel masih bisa berbuat seperti itu tanpa ada yang berani menantang dengan benar-benaran kan gitu. Untuk itu ya saya berharap buat seluruh dunia, bangsa Indonesia, kemudian kepada Bapak Presiden Prabowo, kami berharap agar Bapak betul-betul menekan, ya, betul-betul berharap untuk bisa menjaga perdamaian di Palestina. Baik, terima kasih Bapak Solihin dan juga Bapak Ihwan. Kita menjunjung tinggi kemerdekaan dan kita harapkan penjajahan di dunia ini dihapuskan seluruhnya. Dan tentunya aksi kali ini diperkirakan masa aksi ini akan mencapai 100.000. Ini tergabung dari beragam aliansi, beragam ormas Islam yang nantinya akan memadati kawasan Patung Kuda hingga Monas, hingga di depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Dan tadi kami juga sempat memantau begitu ya, rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan di sekitaran Patung Kuda dan juga Monas. Secara garis besarnya memang mereka tidak akan melakukan long march, namun mereka akan melakukan masa aksi yang terpusat di Patung Kuda tempat saya melaporkan saat ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Cikal yang ada di studio. Baik, Anissa, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, peringatan 2 tahun genosida Gaza di Jakarta rencananya akan dihadiri oleh ribuan massa. Dan kita mencoba untuk menghubungi rekan kita di sana, tapi kita akan menghubungi nanti. Kita ke informasi selanjutnya dulu, pemirsa, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadiri penandatanganan kesepakatan gencatan senjata Gaza di Kairo, Mesir. Trump mengklaim ada konsensus tentang poin-poin tambahan dalam proposal gencatan senjata. I think there is consensus on most of it, and some of the details, like anything else, will be worked out, because you'll find out that when you're sitting in a beautiful room in Egypt, it's easy to work something out, but then sometimes it doesn't work from a practical standpoint. So certain little things, but for the most part, there's consensus, yes. Pemirsa, Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front Populer Pembebasan Palestina sepakat menolak warga asing untuk memimpin Gaza. Meski Hamas tidak lagi terlibat langsung dalam pemerintahan di Gaza, setelah penerapan rencana damai Donald Trump, salah satu faksi di Palestina ini menolak kemungkinan keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam pemerintahan sementara di Gaza. Hamas dan sekutunya menegaskan setiap keputusan mengenai pemerintahan Gaza di masa depan adalah masalah internal Palestina. Dalam pernyataan bersama pada hari Jumat, Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front Populer Pembebasan Palestina memuji ketabahan warga Palestina yang berhasil menggagalkan rencana Israel untuk pemindahan paksa massal warga di Gaza. 3 faksi di Gaza ini mengadakan pertemuan nasional untuk membahas langkah selanjutnya setelah gencatan senjata. Para pengungsi nampak mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel pun telah menarik mundur pasukannya dari wilayah Gaza.
Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga pun memeriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Namun sayangnya tak ada yang selamat. بصراحة وضع مأساوي يعني فقدنا كل شيء كله فقدنا اليوم فقدنا حتى أحبابنا شهدائنا كل ما ضل لنا شيء إن شاء الله تعالى ربنا يرجع لحالنا ونرجع زي ما كنا. Kini Israel telah menarik mundur pasukannya dan telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan yang diperbarui. Tahap pertama kesepakatan perdamaian Hamas Israel diantaranya meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza, masa depan kelompok Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Truk bantuan terlihat melintasi jalur Gaza menyusul penerapan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Meski demikian, ribuan truk bantuan masih bertahan di perbatasan. Konvoi panjang truk bermuatan bantuan kemanusiaan nampak sudah masuk ke wilayah Gaza. Sementara penduduk setempat mengawal kendaraan tersebut di sepanjang Jalan Al-Rashid. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan siap meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa makanan yang cukup siap disediakan untuk memberi makan penduduk Gaza selama 3 bulan. PBB sendiri menyatakan bahwa pihaknya memiliki persediaan logistik yang cukup untuk dikirim ke jalur Gaza dalam 6.000 truk ketika perlintasan dibuka. Namun kini baru sekitar 20% dari total bantuan tersebut yang berhasil disalurkan. 170.000 ton bantuan kemanusiaan tersebut kini masih tertahan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari makanan, perlengkapan kesehatan dan nutrisi, hingga perlengkapan tempat tinggal darurat dan bantuan esensial lainnya. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza dan berikut poin-poin kesepakatan damai yang disetujui Hamas dan Israel.
Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, dan serta melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi bela Palestina, kami terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Hadisti, bagaimana suasana terkini di kawasan Patung Kuda, lalu bagaimana dengan kehadiran warga di sana? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Terkait situasi terkini di kawasan Patung Kuda, ini sudah mulai ramai dan mulai dipadati oleh massa yang memang sudah berdatangan sejak dari pukul 5 pagi tadi untuk mengikuti aksi damai bela Palestina yang digelar hari ini di kawasan Monas sekitarnya. Dimana kalau dari pantauan kami ini ribuan warga dari berbagai daerah dan juga kalangan, baik ini dari orang dewasa hingga juga kalangan anak muda, ini sudah mulai memadati area di kawasan Monas ini, dan mereka sudah bersiap ini untuk mengikuti aksi damai bela Palestina yang berlangsung hari ini dan rencananya akan digelar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi ini hingga pukul 9 pagi nanti. Dan kalau kami melihat memang ini untuk mayoritas massa yang berdatangan ini terlihat mengenakan baju berwarna putih, juga membawa atribut-atribut Palestina seperti syal, topi, dan juga spanduk yang bertuliskan pesan-pesan kemerdekaan dan juga kebebasan untuk Palestina. Memang aksi damai ini menyuarakan ataupun menggaungkan terkait kebebasan dan juga kemerdekaan Palestina, kemudian juga tentunya untuk menolak genosida Israel terhadap rakyat Palestina, serta juga menyambut baik gencatan senjata antara militer Israel dan juga pejuang Hamas. Nantinya di sini juga sudah terlihat ada panggung yang sudah tersedia di kawasan depan Monas ataupun juga di kawasan Patung Kuda ini, di mana nantinya perwakilan massa yang memang dari berbagai elemen yang hadir di dalam aksi ini nantinya mereka akan menyampaikan pesan-pesan untuk tidak henti-hentinya kepada rakyat Indonesia ini untuk memperjuangkan hak warga Palestina, terlebih khususnya untuk kemerdekaan dan juga kebebasan rakyat Palestina. Kemudian juga selain di kawasan Patung Kuda dan Monas, nantinya aksi ini juga akan menyasar ke kawasan depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, karena memang di kawasan tersebut rakyat Indonesia ini menilai bahwa Amerika Serikat ini adalah negara yang memberikan dukungan penuh terhadap Israel, sekaligus juga selalu mengeluarkan hak vetonya untuk menolak kedaulatan Palestina ini. Dan kalau kita melihat di sini sudah ramai sekali Cikal warga yang berdatangan tadi seperti saya sampaikan dari berbagai daerah mereka, bahkan mereka datang ini rombongan menggunakan bus dari berbagai daerah di luar kota Jakarta ini. Terlihat mereka di sini mayoritas mengenakan busana berwarna putih ataupun busana muslim, sekaligus juga ini terlihat membawa atribut-atribut seperti bendera Palestina, kemudian juga syal yang juga berwarna seperti bendera Palestina. Ini adalah sebagai bentuk dukungan rakyat Indonesia ini kepada warga ataupun rakyat Palestina. Dan juga terkait situasi terkini di Palestina sendiri, memang sudah ada gencatan senjata ini antara militer Israel dan juga warga Palestina, sehingga tentunya di dalam aksi ini juga disambut baik oleh warga rakyat Indonesia ini. Dan kita melihat di sini tidak hanya orang dewasa saja, namun banyak di sini anak-anak yang memang dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti aksi solidaritas membela negara Palestina ini.
ini. Dan kemudian juga terkait pengamanan, memang ini juga sudah terlihat adanya personel kepolisian yang berjaga di sekitar kawasan aksi ini untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Kemudian juga kalau terkait lalu lintas, kalau saat ini belum terlihat adanya lalu lintas yang ditutup di kawasan Patung Merdeka Jalan Medan Merdeka Barat ini, namun nantinya untuk rekayasa lalu lintas ini akan bersifat situasional. Cikal. Baik, Hadisti, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Cikal Mutazam, terima kasih dan sampai jumpa.